أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الله تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-101 menceritakan kepada kita tentang bagaimana kelak nasib orang-orang munafik. Bahwasanya orang munafik itu ada di sekitar kota Madinah dan ada dalam kota Madinah sendiri. Kemunafikan itu ada di mana-mana, tak pandang tempat. Allah berfirman, "Wa mimman haulakum," dan dari antara orang-orang sekitar kalian, minal a'rab, dari Arab-Arab pedalaman, Badui, munafiqun, ada yang mereka itu terinfeksi penyakit nifaq, munafik. Wa min ahli Madinah, bahkan di antara penduduk Madinah pun ada yang berpenyakit seperti itu pula. Maradu 'alan nifaq, mereka membangkang di atas kemunafikan. La ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka wahai Muhammad. Nahnu na'lamuhum, tapi kami mengetahui siapa mereka. Sanu'adzibuhum marrataini, pasti kami kelak akan mengazab mereka 2 kali. Thumma yuradduna ila adzabin azim, kemudian kami akan kembalikan mereka kelak di hari akhirat untuk mendapatkan azab yang besar, yang dahsyat. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di luar kota Madinah, di perkampungan-perkampungan orang-orang Arab, ada orang-orang munafik. Agar Nabi waspada, ya, agar para sahabat pun waspada bahwasanya di sekitar mereka dari orang-orang di luar kota Madinah itu ada orang-orang munafik. Agar diwaspadai gerak-gerik mereka, dipantau, di bawah pengawasan. Jangan sampai kaum muslimin terkecoh tak mengetahui mereka. Mereka adalah orang-orang yang menggunting dalam lipatan. Ya, mereka adalah orang-orang yang bersembunyi di balik keislaman mereka, yang senantiasa mereka jadikan sebagai sarana alat untuk membuat kerusakan dalam Islam di tubuh kaum muslimin, perpecahan, provokasi, fitnah, ya, dan seterusnya. Kemudian Allah menyebutkan juga hal itu pun ada di kota Madinah, bukan hanya ya di luar kota Madinah, di pedalaman-pedalaman, ya, di suku-suku Badui, bahkan kemunafikan itu pun ada dalam kota Madinah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tempat itu tak dapat mensucikan seseorang. Ya,
Suatu ketika pernah Abu Darda menulis surat kepada Salman, ya, Al-Farisi. Ketika Islam telah tersebar di mana-mana, Salman di Syam, dia berjihad, dia berdakwah di sana. Maka Abu Darda mengirimkan suratnya kepada Salman, mengajak Salman untuk beribadah bersamanya di kota Makkah, di Masjidil Haram, ya. Dan disebutkannya tentang keutamaan yang ada salat di Masjidil Haram 100.000 kali. Ya, keutamaan beribadah menyembah Allah di sana, tanah haram. Maka intinya Salman mengirimkan surat kepada Abu Darda. Ya, apa kata Salman? Innal arda la tuqaddisul ashkhas. Sesungguhnya bumi tak akan dapat mensucikan seseorang. Berapa banyak orang yang tinggal di kota Makkah, tapi Makkah tak mampu mensucikan kotoran-kotoran dosa-dosa mereka. Banyak. Sampai detik ini berapa banyak yang menjadikan Makkah sebagai tempat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada pencuri yang datang untuk mencuri, mencopet. Di sana ada yang datang untuk menipu jemaah haji, jemaah umrah dengan berbagai macam cara, dari dam, ya, macam-macam, ya, dari tempat tinggal dan seterusnya. Banyak. Bahkan di tempat itu banyak juga orang-orang yang belum pernah haji. Walaupun tinggal di dalam kota Mekah tak pernah haji. Mungkin ada juga yang tak pernah umrah. Boleh jadi ada yang tak pernah masuk ke dalam Masjidil Haram. Itulah yang namanya manusia. Yang mensucikan manusia bukan bumi. Yang mensucikan manusia bukan suku, bukan keturunan, bukan bangsa, bukan karena dia keturunan Nabi akhirnya dia suci. Tak ada keistimewaannya seseorang kecuali jika dia mengikuti ajaran Islam yang sempurna, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh au hasabuh. Barang siapa yang berleha-leha tak mau beramal, maka tak akan dapat dia kejar keterluputannya dengan mengandalkan nasabnya atau hasabnya, keturunannya atau kehormatannya, kemuliaannya di tengah-tengah manusia. Tak guna. Ya, begitu jugalah dengan orang-orang munafik ini dalam kota Madinah. Bahkan berjumpa dengan Nabi, melihat kebesaran Allah, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ketika ada sebagian tabi'in berjumpa dengan sahabat, mereka mengatakan, alangkah indahnya mata-mata kalian ini yang pernah melihat Rasulullah SAW. Seandainya lah kami dahulu hidup bersama Rasulullah, melihat beliau, berjuang dengan beliau, melihat mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau dan seterusnya. Maka berkata sahabat tadi, ya fulan, bersyukurlah engkau telah menerima Islam, terlahir dalam keadaan Islam, orang tuamu Islam. Kalaulah engkau tahu bagaimana kondisi kami, berapa banyak orang-orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hal tersebut tidak membuat mereka beriman, bahkan mereka menjadi penentang-penentang Nabi. Subhanallah. Artinya jangan-jangan ketika engkau berharap hidup pada zaman Nabi, engkau jadi Abu Jahalnya, engkau jadi Abu Lahabnya. Kita pun tak perlu mengatakan aduh nikmatnya lah jadi sahabat Nabi. Tak perlu. Bersyukurlah kita telah di atas Islam. Orang tua kita mewariskan kepada kita Islam. Bersyukurlah Allah SWT berikan kepada kita sunnah. Ya, syukuri nikmat tersebut. Bersyukurlah Allah berikan kepada antum kemudahan untuk mengamalkan Islam. Meskipun kita tidak berada di Masjidil Haram, tak tinggal di kota Nabi SAW, kita tinggal di Batam. Ya, konon kabarnya dahulu ini Batam jika disebutkan merinding bulu roma orang tua. Tempat penjual belian anak-anak gadis, tempatnya ini. Ya, tempat penjualan macam-macam di sini. Ya, itu yang mereka dengar. Toh ternyata di sini kita dapat mengaji, menimba ilmu syar'i, bahkan tak sedikit di antara kita baru mengenal Islam di sini. Subhanallah. Ya, sementara ada orang tinggal di kota Makkah tetap bahlul, tak pernah berubah. Ya, subhanallah, karena tak pernah belajar, tak pernah memanfaat ilmu-ilmu. Berapa banyak kita mendapati para tenaga kerja TKI yang bertahun di sana, 7 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun, tapi tak pernah paham ilmu yang dibawa Rasulullah SAW. Bahkan tak paham perkataan para ulama, tak pernah mau belajar bahasa Arab yang sahih. Bahasanya hanyalah bahasa sekedar bisa berbicara.
Ya, tak ada padanya bertambah ilmu, tinggal di sana. Subhanallah. Karena itulah kita harus syukuri semua yang diberikan Allah pada kita berupa nikmat. Ya, nikmat beragama Islam, nikmat tinggal di tempat yang kita bisa beramal, bisa menimba ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu. Ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Tak perlu kita merasa iri, berandai-andai kalaulah kita hidup di zaman Nabi. Jangan-jangan kalau kita hidup di zaman Nabi kita lah menjadi Abu Jahalnya. Ya dan billah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minal a'rabi munafiqun wa min ahli Madinah." Dan di antara orang-orang Madinah ada juga orang-orang yang munafik, maradu. Mereka membangkang ala nifaq, di atas kemunafikan, membangkang secara sembunyi-sembunyi. Zahirnya ikut bersama kaum muslimin, hatinya membangkang terhadap Islam, terhadap Quran, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maradu. Ya, mereka membangkang. Ala nifaq, mereka di atas kemunafikan. Ya. La ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka. Kata-kata la ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka, menunjukkan Nabi kita itu manusia, bukan Tuhan. Nabi tidak mengetahui semua perkara-perkara karena dia bukan Tuhan. Yang mengetahui segalanya adalah Allah. Dzalika bi anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang demikian itu karena Allah meliputi segala sesuatu, ya, karena Allah adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu pula. Itu Allah. Maka alangkah salahnya sebagian daripada puji-pujian yang dihantarkan untuk menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengatakan wa min ilmika ilmul lauhi wal qalam. Di antara ilmu yang kau miliki wahai orang yang paling mulia adalah engkau memiliki ilmu terdapat dalam lauhul mahfuz, apa-apa yang telah digoreskan oleh kalam. Ya, ini syair dilombakan, ini syair dilagukan. Bahkan mungkin sebagian besar orang-orang di tempat-tempat tertentu lebih hafal syair daripada ya Al-Qur'anul Karim. Dalamnya banyak sekali puji-pujian kepada Nabi yang berlebih-lebihan. Itulah tadi yang saya sebutkan. Ya, bahkan lebih dahsyat daripada itu, wa min judika ad-dunya wa dharratiha. Dan di antara kedermawananmu adalah engkau memiliki dunia dan saudaranya. Apa saudara dunia? Akhirat. Kalau dunia akhirat milik Nabi, lauh mahfuz diketahui Nabi semuanya. Apa yang digoreskan dalam lauh mahfuz Nabi pun tahu. Apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini berlebih-lebihan. Nabi itu manusia, tapi dia seorang rasul yang harus kita ikuti dalam hal wahyu yang dibawa. Tak boleh kita angkat dia lebih daripada sebagai seorang rasul, seolah-olah dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tak boleh. Allah mengatakan la ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka. Nahnu na'lamuhum, tapi kami mengetahui mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita tidak semua orang munafik diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama mereka yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah bin Yaman hanyalah beberapa orang saja yang Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Ada yang menyebutkan 12, 15, 17, 19 orang. Inilah nama-nama orang munafik yang disebutkan oleh Allah kepada Nabi-Nya. Dan Nabi beritahukan kepada Hudzaifah. Ya, tapi ada orang-orang munafik yang Nabi tak mengetahui mereka. Karena itulah dalam sebagian riwayat dalam Sahih Muslim, ya, kelak di hari kiamat akan dibentangkan di padang mahsyar telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datanglah sebagian orang ingin meregut telaga tersebut. Seketika mereka semua disingkirkan, diseret, dicampakkan ke neraka jahanam. Maka Nabi berkata, ashabi, ashabi. Ya Allah, mereka itu sahabatku, sahabatku. Ya, maka Allah berkata, wahai Muhammad, engkau tak tahu lagi setelah engkau wafat apa yang mereka lakukan. Ya, mereka terus-menerus kembali ke belakang. Maka Nabi berkata, ya, jauhlah kalian dari rahmat Allah, menjauhlah rahmat Allah daripada kalian. Suhqan, suhqan, bu'dan, bu'dan. Ya, maka kata-kata ashabi di sini, ashabi, sebagian orang-orang Rafidhah menjadikan dasar tentang kafirnya sahabat-sahabat Nabi daripada hadis-hadis semacam ini. Maka kita mengatakan bahwasanya ini maksudkan dengan ashabi di sini, ya. Kalau dikatakan sahabat-sahabat Nabi semuanya kafir, kita katakan di sana masuk juga Ali. Dia juga sahabat Nabi.
Di sana juga masuk Hasan, di sana juga masuk Usain, di sana juga masuk Abu Dzar dan seterusnya. Apa yang mengeluarkan mereka dari sini? Ya, kalau mereka sebutkan dalil-dalil tentang keutamaan Hasan, Ali, sebutkan juga keutamaan Abu Bakar, Umar, Uthman dan seterusnya. Ya, maka jawabannya ashabi bahwasanya as-suhbah bisa bermakna secara lughatan, secara bahasa. Secara bahasa adalah sahabat, secara bahasa adalah orang-orang yang pernah melihat Nabi SAW. Baik dia munafik ataupun mukmin. Ya, bertemu Nabi SAW, baik dia munafik maupun mukmin. Secara bahasa itu sahabat. Jadi bisa bermakna secara bahasa. Ashabi maksudnya adalah Nabi mengira mereka itu sahabat-sahabatnya secara bahasa karena Nabi pernah melihatnya ketika hidup. Ya, dan Nabi tidak mengetahui mereka itu adalah orang-orang munafik. Ya. Itulah makna ashabi. Ya. Dan di antara tafsirannya bahwasanya itu adalah orang-orang yang Nabi kenal di kala hidupnya. Tapi setelah Nabi wafat mereka murtad. Sebagaimana kita ketahui setelah wafatnya Nabi seketika sebagian daripada bangsa Arab murtad daripada Islam. Ya, yang Nabi mengenal mereka, mengetahui mereka, mengira mereka tetap di atas keislaman, ternyata mereka telah mengganti agama mereka. Karena itu Nabi dikatakan Allah kepada beliau, fa innaka la tadri ma ahdatsu atau ma baddalu ba'dak. Kau tak tahu apa yang telah mereka ganti setelahmu. Ya. Maka ikhwati al-kiram rahimakumullah. Ashabi di sini bermakna adalah sahabat-sahabat secara lughatan, secara bahasa saja. Bukan secara istilahan, yang mana secara istilah sahabat adalah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihatnya, beriman dengannya. Dan mereka tidak beriman dengan Nabi dan mereka itu wafat di atas keislaman, walaupun boleh jadi ada di antara mereka yang pernah murtad dan kembali kepada Islam. Itulah definisi sahabat. Ya. Nahnu na'lamuhum, kami yang mengetahui mereka, engkau tak mengetahui mereka. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sanu'adzibuhum marratain, kami akan mengazab mereka 2 kali. Kata para ulama di dunia, ya, mereka diazab 2 kali. Di dunia dan dalam alam barzakh mereka. Thumma yuradduna ila azabin azim, kemudian mereka akan dipulangkan kelak, ya, untuk mengambil paket azab yang pedih di hari akhirat. Jadi 3 azab, 2 kali di dunia di alam barzakh, yang ketiga di negeri akhirat. Dan ayat ini dan semacamnya menunjukkan adanya alam barzakh, adanya siksa kubur, siksa alam barzakh, walaupun tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'anul Karim tentang adanya hari, ya, adanya siksa dalam alam barzakh. Ini di antara ayatnya. Kami akan mengazab mereka 2 kali di dunia dan di akhirat. Bagaimana diazab di dunia? Ya. Sebagian ulama mengatakan mereka diazab di dunia, ya, dengan bil qatli wa sabbi. Ketika mereka menampakkan kemunafikan mereka terang-terangan, maka ada di antara mereka yang dibunuh, ada yang dipenjara. Ya. Di antara makna mengazab mereka di dunia adalah Allah mengazab mereka dengan harta-harta mereka dan dengan anak-anak mereka. Subhanallah. Ya. Karena Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dalam surat At-Taubah juga pada ayat ke-85. Fala tu'jibka amwaluhum. Jangan kau merasa kagum wahai Muhammad dengan harta-harta mereka, orang-orang munafik. Wa auladuhum, jangan engkau merasa takjub dengan anak-anak mereka yang sukses-sukses, berhasil, hebat-hebat, ya, jago-jago, menjadi pendekar-pendekar di masa mereka. Jangan kau kagum dengan mereka, dan harta mereka dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka dengan hal tersebut, dengan anak-anaknya, dengan hartanya. Ya, di dunia ini itulah balasannya. Ya, diazab Allah dengan anak-anaknya, dengan sebab anak tersebutlah mereka tersiksa. Kadang-kadang anak mereka menggiring kepada mereka azab. Ya, di dunia ini. Kadang-kadang harta mereka yang membuat mereka tersiksa. Ya.
Karena memang hidup orang-orang munafik untuk harta, hidupnya untuk dunia, matinya pun untuk dunia, dan mereka disiksa dengan azab dunia ini. Ya, keletihan, kegalauan, tak dapat harta, kemudian kebakilan ketika dapat harta, ya, tersiksa mereka dengan menjaga harta dan seterusnya. Inilah balasan bagi mereka di dunia ini. Ya, karena yang membuat orang galau di dunia ini adalah dunia sendiri dengan gemerlapnya. Ya, di antara isi dunia ini adalah anak-anak. Di antara isi dunia adalah harta, yang semuanya dapat menjadi fitnah bagi seorang, ujian. Sebagaimana Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Ya. Maka Allah akan mengazab mereka di dunia ini dengan harta dan dengan anak-anak mereka. Ya. Kemudian itu azab pertama. Yang kedua, ya, adalah azab ketika mereka mati dalam alam barzakh. Jadi sanu'adzibuhum maratain, kami azab mereka 2 kali di dunia dan di alam barzakh. Di dunia di antaranya dengan, ya, ketika mereka tampakkan kemunafikan mereka, ada yang ditawan, ada yang dibunuh, ya, atau Allah akan azab mereka di dunia dengan harta yang mereka miliki, dengan anak-anak yang mereka miliki. Kemudian setelah itu barulah mereka akan digiring setelah mereka mati mendapatkan azab dalam alam barzakh untuk menerima terakhirnya azab di neraka jahanam. Ya dan billah. Thumma yuradduna ila azabin azim. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang dahsyat. Ya, yang menunjukkan adanya azab dunia, ada azab dalam alam barzakh, dan ada azab di negeri akhirat. Subhanallah, menunjukkan ada 3 alam. Alam dunia, alam barzakh, dan ada alam akhirat. Ya, dan setiap orang akan melewati 3 alam ini. Sekarang kita berada pada alam pertama, namanya alam dunia. Akan datang kepada kita masanya kita akan menempuh kepada alam yang baru, namanya alam barzakh. Yang tak tahu kita di mana kubur kita, apakah di Batam, apakah di Madinah, apakah di Mekah, tak tahu kita. Pasti akan kita hadapi. Ya, dan masa menanti di alam barzakh lebih lama daripada masa menanti di alam dunia. Alam dunia tak lama umur kita di sini. 20 tahun, 30 tahun, ya. Kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang 2 hari, 3 hari, 1 malam. Tak tahu kita besok pagi masih bernapas atau tidak. Subhanallah. Ya. Begitu panjangnya masa dalam alam barzakh, melebihi panjangnya usia kita di dunia, dan lebih dahsyat lagi di alam akhirat. Maka hendaklah setiap orang berusaha berbekal melewati 3 alam ini dengan iman dan amal saleh. Itulah bekalnya, tak ada yang lain. Makanya Allah mengazab orang-orang munafik dengan tidak ada imannya mereka di dunia ini. Ya, mereka menjadi orang yang gundah gulana, stres gampang, ya. Karena mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala jika ada keuntungan. Kata Allah, minan nasi man ya'budullah ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dalam keadaan tertentu. Kira-kira menguntungkan baginya Islam, dia sembah Allah. Kira-kira udah dekat hari raya, datanglah dia ke masjid. Ikutlah dia bagi-bagi zakat fitrah, menguntungkan. Jika ada zakat, ikutlah dia. Jika ada pembagian gratis, ikutlah dia. Jika menguntungkan, ala harfin. Fa in asaba khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan keuntungan dari agama, maka dia pun tenteram. Oh, inilah benar. Ya, memang nikmat agama ini. Tapi andai kata dia ditimpa kemalangan, kejelekan, ya, maka dia inqalaba ala wajhi. Seketika dia berbalik arah. Ya dan billah. Meninggalkan agama, meninggalkan Islam, mencela Allah dan seterusnya, mencela Rasulnya, ya, khasirat dunia wal akhirah. Mereka lah yang telah merugi di dunia ini dan di negeri akhirat. Maka ayat ini menunjukkan adanya azab, ya, di negeri akhirat tersebut yang akan didapatkan oleh setiap orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-102 dari surah At-Taubah, menceritakan kepada kita adanya
orang-orang yang lain selain daripada orang munafik. Ada orang-orang yang mereka beriman tapi lemah imannya. Orang-orang ini adalah orang-orang mukmin yang mencampur adukkan imannya dengan kemaksiatan. Mereka bukan munafik, tapi mereka bukan mukmin khalis. Karena orang mukmin bertingkat-tingkat keimanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang mukmin dan tingkatannya dalam Al-Qur'anul Karim. Ya thumma awrathna al-kitaba alladhi istafaina min ibadina. Maka kemudian kami berikan Alkitab, wahyu ini, petunjuk kami ini kepada para hamba-hamba kami. Kepada setiap umat diturunkan Allah kitab. Taurat, Injil, Zabur, Quran, Suhuf. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara umat yang mendapatkan Alkitab ini, pengajaran Alkitab, pengajaran Quran dan seterusnya, Taurat, Injil, Zabur, ada yang menzalimi diri mereka. Wa minhum zalimun li nafsihi. Mereka terima konsep Quran, mereka terima konsep Islam secara utuh, mereka terima dalam hati mereka, tapi dalam pengamalan keseharian terkadang mereka tinggalkan kewajiban, terkadang mereka kerjakan larangan-larangan, mereka campur adukkan iman dengan maksiat-maksiat. Inilah golongan orang-orang mukmin pertama. Zalimun li nafsihi, yang menzalimi dirinya. Kata Allah yang kedua, wa minhum muqtasidun. Di antara mereka adalah orang-orang yang imannya pertengahan. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kemaksiatan. Kalaupun sesekali mereka tergelincir, seketika mereka sadar, kembali kepada Allah, beristighfar, mereka tambal kejelekan mereka dengan amal saleh. Sesekali mereka tergelincir. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang begitu berlomba-lomba dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan. Mereka mencukupkan diri mereka dengan perkara-perkara yang wajib. Mereka mengerjakan sebagian sunnah-sunnah dan mereka pun tak mampu istiqamah dengannya. Ya, inilah golongan yang kedua, namanya muqtasid. Mereka juga orang-orang mukmin lebih tinggi daripada yang pertama. Jika yang pertama mereka yang mencampur adukkan imannya dengan kejelekan, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Yang kedua tidak. Mereka tidak campur adukkan imannya dengan kezaliman. Walaupun sesekali mungkin mereka tergelincir karena syaitan pasti sesuatu saat melihat kita lengah masuk dari sana, sehingga akhirnya dia pun berbuat dosa. Kemudian seketika dia beristighfar, bertaubat, menggantikan kejelekannya dengan kebaikan. Ya. Tapi mereka bukan orang-orang yang as-sabiquna bil khairat, berlomba-lomba dalam segala macam bentuk kebaikan. Ya. Ini golongan pertengahan, minhum muqtasid. Yang ketiga, kata Allah SWT, minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang paling getol, ya, orang yang paling gigih, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah mukmin yang sejati dan inilah mukmin tertinggi. Ya, inilah mukmin yang tertinggi. Maka mereka ada dalam segala macam perintah-perintah Allah Tabaraka Ta'ala. Mereka absen dalam segala macam larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tak cukup beribadah menyembah Allah dengan perkara-perkara yang wajib. Ya, mereka berupaya mendekatkan diri mereka dengan segala macam apa yang Allah perintahkan daripada perkara-perkara yang sunnah. Ya, mereka orang-orang yang tidak makan yang haram, bahkan meninggalkan segala macam perkara-perkara syubhat yang tak jelas dan seterusnya. Mereka lah orang tertinggi dalam iman. Sabiqun bil khairat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya orang mukmin yang dia mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Mungkin itu kita orangnya. Ya. Allah berfirman, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim. Dan ada sebagian orang, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihah. Mereka mencampur adukkan amal-amal saleh mereka, wa akhara sayyi'an, dengan kejelekan-kejelekan yang lain. Asallahu an yatuba alaihim. Semoga Allah Tabaraka Ta'ala menerima taubat mereka.
Innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Tuhan Maha Penyayang. Ini kelompok yang tadi saya sebutkan dari golongan orang mukmin. Mereka bukan munafik. Andai kata dibagi manusia menjadi 3, mukmin, munafik, kafir. Andai kata kita bagi lebih sempit lagi, dibagi 2, mukmin, kafir. Tapi orang kafir dibagi 2, kafir yang menunjukkan kekafirannya ya terang-terangan, luar dan dalamnya kafir. Yang kedua, kafir yang menunjukkan keislamannya di luar tapi dalamnya kekufuran. Jadi 3 manusia, mukmin, kafir, munafik. Ya, kalau disempitkan 2 manusia, mukmin, kafir, karena orang munafik masuk ke dalam orang kafir. Orang mukmin ini dibagi menjadi 3 golongan. Ya, zalimun nafsihi, muqtasid, sabiqun bil khairat. Menzalimi dirinya, yang pertengahan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Untuk orang-orang yang bercampur antara kejelekan dan kebaikan ini, Allah berikan mereka harapan-harapan. Kata Allah, asallahu an yatuba alaihim. Semoga Allah menerima taubat mereka. Ini menunjukkan sifat mereka ini yang zalimun nafsihi, ingin selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian besok karena lemahnya iman, jatuh lagi, buat lagi dosa. Ya. Istiqamah, lusa, seminggu, 2 minggu, jatuh lagi, jumpa lagi kawan-kawan begundal, ya. Akhirnya dia ikut lagi jalan mereka. Inilah. Nampak orang-orang saleh senang mendekat mereka, ikuti kajian. Ini orang-orang yang disebut khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Semoga Allah menerima taubat mereka. Allah mengajak mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan Maha Pengampun, Tuhan lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Di antara ulama ada yang menyebutkan ayat ini memiliki asbabun nuzul. Bahwasanya ada sebagian orang sahabat namanya Abu Lubabah dan sebagian temannya, dia mengatakan 5 orang temannya dan 6 orang 7 orang. Mereka ini ya adalah orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Dan sebagian mengatakan mereka ini adalah orang membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Quraidah selepas perang Ahzab. Nabi katakan rahasiakan ini semua, jangan beritahukan. Datanglah Abu Lubabah, ditanya orang-orang Yahudi, apa yang akan diperbuat Muhammad dan kami? Maka ketika itu dia bocorkan rahasia Nabi, dia katakan adzabhu, kalian akan diginiin. Ya. Maka Abu Lubabah pun sadar, ya Allah, aku telah berkhianat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia mengikat dirinya di tiang masjid. Ya, dia katakan, wallah, aku tak akan lepas ikatan ini sampai Nabi yang melepasnya sendiri. Aku bertobat kepada Allah tabaraka taala. Akhirnya diikat. Jika datang masa makan, datang istrinya menyuapi dia. Begitulah sampai akhirnya datanglah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan ikatannya. Untuk dialah dikatakan khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Mereka mencampur adukkan ya amal-amal saleh mereka dan dengan kejelekan. Dan begitu cepatnya mereka bertaubat dan tidak ada celaan bagi Abu Lubabah dengan taubatnya. Ya, tidak ada celah bagi orang-orang yang bertaubat sebesar apapun dosanya. Yang tercela adalah orang yang tak mau bertaubat. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, inilah sejelek-jeleknya manusia. Ya dan billah. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Sebagai penutup kita bacakan satu hadis. Ya, dari Samurah bin Jundub berkata Rasulullah SAW, atani lailata atiyan. Tadi malam datang kepada saya 2 orang. Fabta'athani, keduanya membangunkan saya dan menggiring saya, membawa saya. Fantahayna ila madinatin mabniyatin bilabini dhahabin wa labini fiddah. Aku dibawa kedua orang tersebut ke suatu kota. Ya. Yang mana satu kota terbangun yakni tanahnya itu adalah hamparan daripada emas, kota lain tanahnya adalah hamparan daripada perak. Fatalaqana rijalun syatran min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in. Dalam perjalanan kami menjumpai orang-orang yang mereka itu setengah tubuh mereka ya benar-benar merupakan orang yang paling bagus yang pernah kulihat. Bagus, sempurna, indah. Setengah tubuh mereka. Wa syatrun ka aqbahi ma anta ra'in, tapi sebagian begitu buruk tampilannya. Ya. Kemudian
Qala lahum, maka berkatalah dua orang tersebut kepada orang-orang yang setengah tubuhnya bagus, elok, cantik, rupawan, sebagian jelek, buruk. Berkatalah keduanya kepada mereka, idhabu, pergilah kalian, faqa'u fi dzalika nahri, itu ada sungai, pergi mandi di sungai sana, pergi mandi di sungai sana. Pergi enggak standar ya. Pergi mandi di sungai sana. Thumma raja'u ilaina qad dhahaba dzalika as-su'. Setelah mereka mandi, mereka kembali kepada kami, telah hilang semua kejelekan-kejelekan yang ada pada tubuh mereka tadi. Ya, dhahaba dzalika su'anhum fasaru fi ahsani surah. Jadilah mereka sempurna, keelokan, ketampanan mereka, kerupawanan mereka. Qala li hadhihi jannatu adn, maka berkata keduanya kepadaku, inilah namanya surga jannatu adn. Wa hadza manziluka, dan inilah tempatmu. Qala ammal qaumul ladzina kanu syatrun minhum hasan wa syatrun minhum qabih fa innahum khalatu amalan salihan wa akhar sayyi. Adapun orang tadi yang kau lihat sebagian mereka indah, sebagian tubuh mereka jelek, mereka lah orang-orang yang mencampur adukan kebaikan-kebaikan mereka, amal saleh mereka dengan kejelekan, fatajawazallahu anhum, akhirnya Allah memaafkan mereka. Ya, inilah ikhwatul kiram, dan semoga saja kita tidak menjadi orang-orang semacam ini. Ya, Allah berikan kepada kita keimanan yang utuh, yang sempurna. Ya, meskipun begitu sulitnya naik tangga daripada zalim nafsi kepada muqtasid itu sulit, apalagi naik kepada sabiqun bil khairat, tapi setiap orang harus memiliki cita-cita atau dapat menaiki tangga lebih tinggi daripada apa yang dia jejaki sekarang. Subhanallah. Wallahu tabaraka taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang soalan antum ini. Bacanya aja udah setengah jam. Afwan Ustaz, di luar tema, ada seorang pemuda menikahi seorang wanita. Sehari setelah menikah ternyata pemuda ini mengetahui bahwa si istri telah hamil. Bagaimana status pernikahannya? Pernikahannya tidak sah. Ya, karena ada larangan menikahi perempuan yang hamil. Ya. Andai kata perempuan tersebut telah dicampurinya, maka tak boleh dia ambil sedikit jua pun mahar yang telah dia berikan, sepenuhnya milik perempuan. Jika perempuan ini enggak dicampurinya, maka dia berhak mengambil, jika maharnya telah disebutkan di awal, mengambil setengah daripada mahar. Ya. Apakah suami atau pemuda ini harus menceraikan istrinya? Pernikahannya tak sah. Andai kata dia merasa itu perempuan telah bertobat kepada Allah SWT dan dia mencintai perempuan itu, dan dia melihat perempuan telah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dan ingin menikahinya ulang, wajib baginya menikah ulang. Nikah pertamanya tak sah. Ya, bagaimana caranya? Setelah selesai dia melahirkan, datangi perempuan itu kembali, datangi walinya, buat akad kembali yang baru, mahar, ya, saksi dan seterusnya. Pernikahan pertama tak sah, dan anak tersebut akan dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada dia. Ya, apa yang lebih utama, dia kembali atau tidak, itu tergantung sang laki-laki. Hanya dia yang tahu, ya, mengkondisikan dirinya. Sebagian orang tak sanggup hidup dengan seorang perempuan berkhianat, tak sanggup, mungkin mukanya pun kayak syaitan nampaknya. Sebagian orang mungkin ada rasa iba di hatinya, ya, dan lihatnya telah baik, telah bertobat, telah kembali kepada Allah. Selama perempuan ini tak bertobat, haram baginya menikahi perempuan penzina. Karena Allah mengatakan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Perempuan penzina tak layak menikahinya kecuali penzina sepertinya atau laki-laki musyrik. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan bagi orang-orang mukmin menikahi perempuan penzina ketika mereka belum bertobat. Kalau bertobat silakan, tak ada masalah. Kalau anda kata antum mau, ya. Kalau tak salah, pernah kita dengar dalam pelajaran tauhid bahwa hanya, ya kata Nabi, hanya 70.000 saja yang akan masuk surga tanpa hisab, dan diantara setiap dari 70.000 itu
akan membawa 70.000 orang lainnya. Benarkah demikian? Hadis ini bersihkan dengan ulama. Sebagian mensahihkan riwayatnya sehingga mengatakan setiap 70.000 orang nih, setiap satunya membawa 70.000 pula. Hadis yang bersihkan dengan ulama. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Ya. Apa benar tidak seorang pun yang tidak singgah di neraka kecuali orang tertentu? Adapun neraka bukan singgah, tapi dikatakan dalam Quran dan diterangkan dalam hadis, setiap orang pasti lewat di atas neraka, bukan singgah. Pasti lewat. Para nabi-nabi pun lewat. Ya. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Tidaklah siapapun di antara kalian kecuali pasti akan melintasnya. Dan setiap orang akan lewat dengan keimanannya. Ada yang lewat bagaikan angin, bagaikan kuda cepat, bagaikan unta berlari, bagaikan orang berlari, bagaikan orang berjalan, bagaikan orang yang merangkak-rangkak, bagaikan orang yang ngesot, masing-masing sesuai dengan imannya. Dan di jembatan tersebut ada ya semacam pengkait namanya kalalib, bagaikan ya duri-duri sa'dan yang kalau masuk payah keluarkannya. Ya, semuanya akan melewati sirat yang lambat-lambat lewat penuh dengan kaitan-kaitan ini. Famakhdusun najin, kata Nabi, ada yang koyak-koyak tapi selamat juga sampai ke ujung. Dan ada yang koyak-koyak jatuh ke bawah. Subhanallah. Ya. Pasti semuanya melewati as-sirat. Di bawah sirat itulah neraka jahannam. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiyya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian kami akan tenggelamkan ke dalamnya orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang zalim. Setiap nabi ketika melewati sirat mengatakan, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan semua orang. Semua kita melintas sirat tersebut, tergantung amal kita. Ya, tak akan sama yang imannya kuat dengan imannya yang lemah. Yang Masya Allah mengamalkan ilmunya dengan yang hanya sekedar belajar tak amalkan ilmu. Tak sama orang yang mengaji dan tak mengaji. Semua berbeda-beda. Subhanallah, pasti akan lewat semua. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Semoga Allah selamatkan kita ketika melewati sirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.